Pernah dengar istilah Dubes Kutub Utara? Sama, saya juga belum pernah dengar. Halo Sobat Monitor, jumpa lagi dengan podcast Monitor. Pernah dengar istilah Dubes Kutub Utara? Sama, saya juga belum pernah dengar. Nah, ini kita akan membahas soal Dubes Kutub Utara, tapi bukan duta besar, duta bersama Kutub Utara. Saya sudah bersama dengan Bang Tangguh Sapriarian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Sukran. Luar biasa. Sukran sudah diundang di sini, suatu kehormatan buat saya. Siap. Nah, sahabat-sahabat, Bang Tangguh ini adalah calon duta bersama ya Bang ya, Kutub Utara dari mewakili Indonesia ya Bang ya. Mewakili Indonesia, mewakili jurnalis juga. Oke, nah karena kebetulan Bang Tangguh ini adalah seorang jurnalis, ya, jurnalis media nasional di Remol ya, Rakyat Merdeka Online ya Bang ya. Oke, saya agak kaget Bang tadi, saya pikir kayak Habib Bakar bin Smith. Saya tabib. Iya. Banyak yang bilang sih. Siap. Bang Tangguh. Ya. Gimana? Bisa diceritakan nggak Bang? Itu maksudnya apa itu? Dubes Kutub Utara. Bang Tangguh nih calon Dubes Kutub Utara. Bisa diceritakan nggak Bang latar belakangnya seperti apa? Kemudian ya monggo Bang. Jadi gini, Dubes itu sebetulnya istilah dari kawan-kawan, ya kan? Wartawan juga bilang kalau visi misi yang saya bawa ketika ikut sebuah ekspedisi itu mirip seperti misinya Dubes. Jadi disebutlah seperti Dubes, tapi sebetulnya singkatan Dubes itu duta bersama. Duta bersama. Nah, ekspedisi apa yang saya ikuti ini sebetulnya ini ada sebuah ekspedisi melintasi salju di Kutub Utara sejauh 300 km. Wow. Nah, itu yang mengadakan ada brand outdoor dari luar, terbuka untuk peserta dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari negara mana tuh Bang? Dari Norwegia. Oh Norwegia, oke. Jadi itu menjelajahi Kutub Utara sejauh 300 km menggunakan kereta salju, kereta yang ditarik anjing itu. Terus juga dilakukan secara non-stop selama 5 hari non-stop lah seperti itu. Jadi sifatnya nomaden, berhenti gitu kan dari pagi, siang, sore, malamnya ngecamp, berhenti, nanti lanjut lagi besok sampai 300 km. Sampai 300 km. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ekspedisinya. Itu awal mulanya seperti apa sampai kemudian Bang Tangguh mewakili Indonesia untuk. Nah, jadi begini, awalnya itu saya sebetulnya tidak terlalu tertarik untuk ikut. Jadi waktu itu saya berpikir saya bisa menjadi sebagai tim ses lah istilahnya kan, karena saya kebanyakan sebagai orang di belakang layar, kan. Jadi saya lebih senang di belakang layar sebetulnya. Jadi saya tawarkan ke saudara, saya tawarkan ke teman, siapa yang mau ikut nanti saya jadi tim sesnya. Itu menarik. Jadi informasi awalnya ada pengumuman atau? Ada pengumuman. Jadi saya lihat ada sebuah informasi, ada salah satu kandidat lah, orang Indonesia juga minta dukungan seperti itu, terus saya cek. Oh ternyata ekspedisi seperti ini ya kan. Terus saya tawarkan ke kawan-kawan, ternyata nggak ada yang berminat. Akhirnya ya mau nggak mau saya yang menceburkan diri menjajal itu ya kan. Karena saya ya hitungannya dadakan juga, jadi tanpa persiapan. Ya udahlah, hitungannya uji coba waktu itu, test case lah. Jadi cek ombak dulu. Karena itu juga udah mulai setengah jalan, karena tahapannya itu sebetulnya selama 1 bulan itu voting. Jadi sistemnya voting, terus juga harus terkoneksi dengan Facebook, salah satu medsos ya kan, terkoneksi Facebook. Jadi harus voting, kumpulkan suara. Salah satu opsi untuk bisa menang, terus opsi lainnya itu bisa lewat video. Iya, lewat video kayak trailer film lah gitu kan, video singkat. Akhirnya ya saya coba daftar dulu, terus saya pikir nanti belakangan saya bisa videonya untuk susulan. Ternyata
video yang harus di-share itu bisa di-upload, tapi votingnya 0 lagi. Jadi saya waktu itu nggak kepikiran sampai ke sana, makanya akhirnya nggak bikin video. Dan itu udah setengah jalan. Saya udah mulai setengah jalan selama 1 bulan itu, orang udah jalan 15 hari setengah jalan, saya baru mulai. Semacam video yang minta dukungan begitu ya? Ya, kalau minta dukungan itu semacam ini aja sebetulnya, untuk mengajak masyarakat atau mengajak komunitas yang lain untuk mendukung. Jadi butuh juga video testimoni, misalnya Bang Sukron misalnya di PMI atau di mana gitu kan. Ayo kawan-kawan PMI kita dukung ini, bikin video testimoni seperti itulah. Oke. Nah, Bang Tangguh itu nanti kira-kira bersaing dengan peserta secara global ya, dari berbagai negara juga ya. Dari berbagai negara, karena ini terbuka seluruh dunia ya kan. Jadi dia terbuka untuk dibagi menjadi 12 region sebetulnya. 12 region. Setiap region itu nanti diambil 2. Tadi yang saya bilang, 1 lewat voting terpilih langsung, yang kedua pilihan juri. Nah, pilihan juri inilah yang kita harus bikin video menarik itu tadi kan. Jadi dia kira-kira nanti juri menarik, oh ya ini cocok menang gitu kan. Nah, Indonesia ini tergabung ke region Asia Oceania. Berarti sama Australia begitu. Australia, negara ASEAN, New Zealand. Gitu kan. Nah, seperti itu. Termasuk juga peserta dari Indonesia sendiri. Saingannya seperti itu. Nah, itu yang harus menjadi tantangannya seperti itu. Sekarang tahapannya udah sampai mana, Bang? Kalau yang sekarang tahapannya masih dalam proses penjajakan. Untuk ibaratnya safari politik. Kalau politik itu kan, ini safari ekspedisi. Jadi safari untuk mensukseskan proses tahapan selanjutnya voting ekspedisi. Jadi saya kumpulin dukungan, saya jajaki ke beberapa pihak yang kira-kira berpotensial untuk mendukung ataupun mengajak orang-orang untuk mendukung gitu kan, lewat video testimoni, juga lewat foto dan berbagai dukungan lainnya. Jadi prosesnya baru tahapan situ. Kalau sampai saat ini untuk Indonesia itu Bang Tangguh ya, Bang Tangguh ya. Kalau untuk kandidatnya saya juga belum bisa monitor, soalnya itu belum dibuka. Jadi dia nanti akan dibuka. Masih dalam tahapan gitu ya. Iya, tahapan ini. Jadi nanti baru kelihatan itu setelah ini dibuka. Jadi ada yang registrasi, siapapun bisa ikut sebetulnya kan, tanpa membatasi dari kalangan manapun ya kan, dari latar belakang apapun bisa daftar. Nanti daftar, begitu daftar kita wajib isi registrasi itu profil, terus visi misi segala macam, sama foto dan video tadi. Nah itu baru nanti linknya bisa di-share untuk voting. Nah itu belum kelihatan karena belum dibuka. Jadi begitu itu dibuka nanti ya kan, selama 1 bulan ke depan itu adalah tahapan untuk votingnya. Oke. Nah gitu. Ini sahabat-sahabat nanti bisa bantu untuk ini sama-sama kita sama-sama mensupport dan mendukung Bang Tangguh nih. Nah itu nanti kapan itu Bang kegiatannya itu? Kalau kegiatannya itu biasanya udah dijadwalkan kisaran Maret atau April. Jadi dia 2021 berarti ya. 2021. Jadi dia memang lihat musim yang kira-kira pas untuk melakukan ekspedisi. Artinya biar nggak salah musim ya kan. Kalau misalnya pas musim dingin mungkin suhunya terlalu dingin ya kan. Belum lagi kalau ada badai salju atau segala macam kan. Nah dia mungkin pertimbangannya pilih bulan Maret atau April itu yang mungkin suhunya atau cuacanya lebih bersahabat gitu kan, untuk dijelajahi. Jadi memang kegiatan rutin tahunannya tiap bulan Maret atau April itu. Seleksinya kisaran November atau Desember. Oke. Berarti nanti ada semacam tes fisik juga ya? Tes fisik itu sebetulnya masing-masing aja. Jadi dari kandidat peserta itu nanti tes fisik masing-masing aja, persiapannya seperti apa kan. Jadi sebelum misalnya dia lolos gitu kan, nanti sebelum keberangkatan dia persiapan tes fisik dulu, latihan segala macam. Seperti itu. Atau bisa jadi sebelum tahapan itu lebih jauh lagi, bisa juga seperti itu. Nah selama di sana itu nanti selain tentu mengikuti kegiatan, kampanye atau misinya itu seperti apa Bang? Kalau saya pribadi ya kan, saya punya visi misi itu ada misi eksternal sama misi internal. Jadi ini sebagai bentuk dedikasi jurnalis ya kan. Ketika saya sebagai wartawan, biasanya ketika liputan ke suatu daerah ya kan, ikut dari pemerintahan atau dari siapapun yang mengajak untuk ikut.
biasanya kan ada liputan seremonial tuh, ya kan. Selain liputan seremonial itu kan ada hal-hal lain yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita angkat, kan seperti itu. Nah ini mirip-mirip seperti itu situasinya. Siap. Ketika saya diajak, bukan diajak, maksudnya ketika saya terpilih dan difasilitasi oleh panitia untuk berangkat ke Kutub Utara, saya akan memaksimalkan hal itu untuk bisa melihat situasi-situasi terkini, ya kan, yang kira-kira bermanfaat buat masyarakat ataupun masyarakat Indonesia khususnya ataupun global secara umum, gitu kan. Entah itu terkait bagaimana perkembangan dari global warming, gitu, ataupun perubahan iklim, ataupun hal-hal lainnya lah, kira-kira seperti itu kan, yang orang mungkin tidak tahu dan sedikit kesempatan untuk bisa berada di sana di Kutub Utara, kan? Begitu kan? Iya. Apa betul misalnya kan di sana esnya sudah mencair dan menipis atau justru malah menebal misalnya, gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu kalau kita tidak berada di TKP langsung. Betul. Selama ini kan kita memang informasi terkait Kutub Utara kan dari media luar ya, atau mungkin hasil reportase media luar. Ini yang kenapa harus kita dukung ini luar biasa kan, menjadi nanti dokumentasi yang betul, karena itu sebagai saya punya basic itu untuk melakukan itu, jadi saya cuma itu yang bisa saya sampaikan atau saya berikan feedbacknya, ya kan, ketika saya berada di sana. Tentu dengan misi eksternalnya, saya bisa mempromosikan Indonesia gitu, untuk menyampaikan bahwa Indonesia negara yang demokratis, yang dengan punya bentang alam yang beragam gitu kan, alam, laut, gunung segala macam, bisa disampaikan ke peserta lain dari seluruh dunia, ya kan, otomatis di sana. Dan feedback internalnya itu tadi, saya bisa sampaikan reportase lewat tulisan, bisa lewat foto, video dokumenter, ataupun ya tulisan buku, salah satu targetnya sih sebenarnya. Siap. Karena itu sebagai bentuk oleh literasi lah, betul. Dan itu bisa diwariskan nanti ke Siap. Sudah membayangkan nggak Bang di sana berjalan menyusuri, melakukan ekspedisi sepanjang 300 kilometer ya? Sepanjang 300 km dengan suhu yang tentu sangat berbeda dengan suhunya tadi saya lupa bilang kan, suhu ekstrimnya itu kemungkinan suhu terburuk itu -20 sampai -30 derajat. Itu kemungkinan suhu terburuk misalnya di sana, itu kan. Dan saya juga bisa membayangkan sebagai perwakilan dari daerah tropis, ya kan. Tentu ini butuh adaptasi yang ekstra dibandingkan peserta lain yang mungkin memiliki 4 musim, kan. Mereka mungkin persiapannya jauh lebih mudah, atau mungkin ya tidak seberat kandidat yang dari wilayah tropis, ya kan, karena mereka sudah terbiasa pernah tinggal di daerah yang bersalju seperti itu. Jadi ya ini juga sebuah tantangan sebetulnya buat kandidat dari negara tropis seperti Indonesia. Iya. Kalau misi terkait dengan misi eksternal dan misi lingkungan gitu kan, misi lingkungan, tentu kegiatan itu juga ada misi itunya ya Bang ya. Maksudnya dalam arti ingin menyadarkan pada dunia, pada publik soal bagaimana misalkan bahaya pemanasan global atau global warming gitu kan. Nah, apakah terkait dengan visi itu gitu kan, dengan visi itu apa yang bisa dibawa atau disampaikan Bang Tangguh di sana atas nama Indonesia nanti? Ya tentu Indonesia juga sebagai salah satu negara yang terdampak akibat global warming ya. Artinya kita kadang banyak yang mengeluhkan kenapa cuaca akhir-akhir ini jadi lebih panas kayak gitu. Padahal kita tidak tahu sebab akibatnya itu ya dari hal yang sepele dari kita juga, misalnya kan dari misalnya efek rumah kaca atau pembuangan limbah plastik segala macam, dan imbas setelah itu ya di Kutub Utara karena dia memang punya wilayah yang ditutupi es lebih banyak kan, artinya ketika panas itu esnya mencair dan bisa berpotensi untuk terhadap hal yang lain-lain juga gitu kan. Nah itu menjadi concern juga sebagai salah satu negara tropis ya kan, yang tentunya dengan curah matahari yang tersedia sepanjang tahun, itu harusnya bisa lebih concern ke sana terhadap pemanasan global. Tapi kebanyakan masyarakat itu luput gitu kan, apalagi generasi milenial gitu kan, yang
pada pada dasarnya mereka yang harus lebih peduli karena mereka bakal hidup untuk generasi berikutnya. 10-20 tahun berikutnya gitu kan, di mana itu dampaknya akan lebih terasa lagi. Kalau tidak peduli dari sekarang ya nanti mereka juga yang akan kena imbasnya, kan begitu. Betul. Jadi nanti total ada berapa peserta ya Bang? Totalnya kan kalau dari 12 region diambil 2 berarti ada 24 peserta. 24 peserta. Kemungkinan nanti 12 peserta. Kalau misalnya ada perubahan, pengurangan atau penambahan nanti mungkin disampaikan sama penelitiannya. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya biasanya 12 region, diambil satu region 2 peserta, jadi total ada 24 peserta. Oke. Terakhir mungkin Bang Tangguh, ini apa nih yang bisa kita lakukan untuk mendukung, mensupport Bang Tangguh agar bisa mewakili Indonesia menjadi duta bersama Kutub Utara, Bang? Jadi pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya punya pesan khusus itu supaya bisa lebih mencermati salah satu kandidat. Ini sebuah pesan yang bisa berlaku untuk hal yang umum gitu kan. Mencermati ketika ada suatu pemilihan elektoral gitu kan, baik pilkada atau pemilihan OSIS, pemilihan apapun itu, kita harus mencermati dari sosok, profil dan visi misi apa yang akan mereka bawa gitu kan. Itu yang perlu kita cermati dan perlu kita tahu juga apakah itu memang betul-betul bisa mendukung itu dari sosoknya memang atau cuman sekedar lip sync aja gitu kan. Oke. Dan yang kedua juga saya juga sebagai dedikasi atau bentuk dedikasi jurnalis, saya akan mendokumentasikan segala macam dalam bentuk buku dengan harapan saya bisa membagikan buku-buku itu kepada masyarakat atau anak-anak muda di pelosok-pelosok di daerah yang mungkin agak kesulitan mendapatkan informasi ya kan, jangankan informasi soal Kutub Utara, informasi soal nasional aja di daerah sendiri kadang nggak tahu gitu kan. Itu perlu saya jadikan prioritas untuk nanti dibagikan buku itu secara gratis gitu kan. Karena buku-buku itu nanti tergantung dari donaturnya siapa kira-kira yang bakal menyumbangkan, karena buku itu akan dibagikan gratis dengan biaya. Untuk penulisannya saya tidak kenakan biaya alias free, tapi untuk biaya produksinya nanti akan ditawarkan ke donatur siapa kira-kira yang akan mendonasikan. Jadi tidak diwajibkan juga untuk bayar untuk mendonasikan buku, mau 1 buku, 10 buku, 100 buku atau berapapun itu ya kan. Cuman nanti menyesuaikan. Hanya saja memang buku itu baru bisa direalisasikan ketika saya terpilih dan bisa berada di sana. Betul. Jadi ada sesuatu yang bisa saya ceritakan, bisa saya tulis. Kalau misalnya tidak terpilih ya mohon maaf tidak bisa direalisasikan. Ya, jadi yang penting kan ikhtiar dulu. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting. Jadi saya sebetulnya ini ikhtiar misi kebangsaan yang sifatnya silaturahmi ya kan. Karena saya melakukan belusukan atau safari ekspedisi ini kan untuk meminta dukungan, testimoni dukungan lewat video, foto segala macam. Saya ketemu orang baru, mau orang baru atau orang lama, minimal kita bisa komunikasi, menyampaikan itikat baik dulu kan. Ini itikat baiknya, bahwa saya ingin mengedukasi banyak hal ke anak-anak muda, termasuk juga saya punya visi misi eksternal dan internal yang bisa dibagikan ke masyarakat luas. Sangat mulia ini visi misinya, makanya harus kita dukung, Amin. Karena tentu pengalaman yang langka ya bagi kita orang Indonesia gitu. Betul. Kan mengikuti ekspedisi di Kutub Utara gitu kan, ini sangat-sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bang Tangguh. Ya, nanti buat kawan-kawan yang mau dukung kita bagikan linknya di deskripsi nanti. Mudah-mudahan bisa dibuka dalam waktu dekat. Ya sudah bisa registrasi ya mungkin bisa dibagikan link. Nanti untuk kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat monitor yang ingin mendukung Bang Tangguh Sapriariang menjadi duta bersama Kutub Utara mewakili Indonesia, nanti deskripsinya di bawah. Terima kasih Bang Tangguh. Sama-sama. Ini luar biasa, kita bisa berbagi pengalaman. Kita dukung, kita support, kita doakan perjuangan Bang Tangguh. Amin. Untuk bisa mewakili Indonesia menjadi duta bersama Kutub Utara. Siap. Sahabat monitor, jangan lupa terus dukung channel ini
agar maju dan berkembang. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.